semuanya. Hari ini kita masuk PBI Unhan yang keempat. Di sini ada soal grammar dan vocabulary, totalnya ada 30 soal. Kita bahas satu-satu. Ini soal campur ya, nanti yang grammar kakak sedikit jelaskan tentang materinya juga. Oke, kita mulai. Nomor 1, itu di soal pilihan berganda ini yang di part pertama, ini di awal ada temanya, experience, itu maksudnya lagi ngomongin pengalaman gitu kan. Jadi itu membantu kita untuk melengkapi kalimatnya gitu ya. Jadi yang pertama dia bahas experience, lalu ada kata never before, bla bla bla, such a difficult exam. Never before artinya belum pernah sebelumnya. Oke, jadi kalau kita lihat kata never before ini ini kalimat ungkapan negatif. Jadi kalau ada ungkapan negatif di depan kalimat itu ada di inverted sentence namanya, atau kalimat yang dibalik gitu ya. Jadi ada beberapa jenis kalimat dalam bahasa Inggris yang dia strukturnya bisa dibalik. Kalau normalnya kalimat itu kan subjek, predikat, objek, keterangan gitu kan. Tapi kalau ada beberapa kalimat yang bisa subjeknya itu jadi di tengah. Contoh, itulah pembahasan di inverted sentence. Salah satunya adalah kalau ada ungkapan negatif seperti never, never, terus ada not-notnya, pokoknya yang ada negatif-negatifnya di awal itu masuk ke inverted sentence. Nah, jadi inverted ini strukturnya si ungkapan negatifnya di depan, baru auxiliary-nya dulu, atau auxiliary atau kata kerja. Auxiliary ini termasuk to be ya, is, am, are, was, were, have, has, modals juga, baru kata kerjanya. Jadi di antara semua opsi yang tepat adalah yang I am. Karena itu yang satu-satunya yang ada auxiliary-nya di depan, yaitu had gitu ya. Jadi ini past perfect bentuknya. Jadi never before had I taken such a difficult exam. Artinya tidak pernah sebelumnya saya mengambil ujian yang sesusah itu gitu ya. Oke, nomor 2 di sini ada kata teamwork. Ini adalah clue-nya. Kalimatnya good teams bla 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 well together. Tim yang baik bla 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 bersama-sama, dengan baik bersama-sama gitu kan. Jadi di sini ada 3 kata yang diopsi untuk melengkapi kalimat ini. Kalau ini soal vocabulary, jadi kalian cari di antara 3 opsi mana yang paling cocok untuk melengkapi kalimat ini. Jadi kalau kita lihat dari artinya, cooperate artinya bekerja sama, distribute artinya menyebar, dan hesitate artinya enggan ya kan. Jadi kalau misalnya teamwork berarti udah jelas jawabannya yang cooperate. Oke. Sekarang yang nomor 3, everyone is entitled to bla 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 own opinion. Dia lagi bahas opini atau pendapat ya. Jadi setiap orang itu berhak terhadap bla 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 opini sendiri gitu kan. Jadi kalau kita lihat opsi di situ ada their artinya mereka gitu kan. Itu kata ganti kepunyaan, artinya punya mereka. Kalau its itu untuk hewan dan benda mati ya kan. Kalau our itu kita atau kami. Jadi kalau misalnya di sini kuncinya itu ada di subjeknya everyone. Di sini ada jamak kan, setiap orang, berarti jawabannya adalah their. Setiap orang berhak atas opini mereka sendiri. Itu artinya. Lalu kita ke nomor 4. Internet clue-nya. Terus di situ this tool helps bla 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 unsafe websites. Alat ini membantu bla 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 website yang tidak aman. Jadi kalau dia konteksnya internet dan website yang tidak aman, antara 3 ini yang mana yang paling cocok untuk melengkapi kalimat itu. Kalau yang ayam itu filter, itu artinya menyaring. Kalau yang bola itu sweep, artinya menyapu. Kalau yang cantik itu scoop, artinya menyendok. Berarti kan kalau untuk website yang tidak aman paling cocok yang filter. Gitu ya, menyaring website yang tidak aman. Selanjutnya yang nomor 5, tentang informasi. I missed the meeting because I bla 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 about it. Saya melewatkan rapat tersebut karena saya bla 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 tentang itu, tentang rapatnya maksudnya ya.
Jadi kalau kita lihat dari A, B, C ini, kalau kita lihat dari kata kerjanya itu semuanya told. Told itu artinya diberitahu. Jadi dia pakai bentuk pasif berarti kan karena diberitahu. Nah, jadi bentuk pasif bentuk pasif yang tepat itu adalah yang cuman yang ayam. Oke, jadi kalau hadn't been told itu artinya belum diberitahu. Tapi kalau wasn't being told itu tidak sedang diberitahu, tapi konteksnya pas ya. Itu bentuk passive voice dari past continuous. Kalau yang hadn't being told itu invalid, itu nggak ada strukturnya dalam bahasa Inggris. Karena kalaupun dia pakai perfect continuous harus ada been-nya, hadn't been told gitu ya. Jadi hadn't been told ini artinya belum diberitahu. Jadi ini yang paling cocok untuk melengkapi kalimat ini. Oke. Kita lanjut ke nomor 6. Product. When is the new collection bla 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 katanya kan. Terus di sini ada kata kapan koleksi baru ini bla bla bla. Jadi dia nyari bentuk kata kerja yang sesuai gitu kan. Tapi di sini ada to be is. Kalau ada to be is berarti kata kerjanya pastinya bentuk verb ing gitu ya. Continuous. Jadi semuanya verb ing di sini kan. Jadi kita tinggal cari yang paling cocok. Kalau launching artinya dirilis atau rilis. Kapan koleksi baru tersebut rilis, atau kalau setting off itu artinya berangkat atau mulai. Nggak mungkin lah new collection baru itu mulai gitu kan. Kalau starting jelas mulai juga. Berarti jawabannya paling tepat yang launching. Gitu ya. Kakak buat di sini artinya, jadi kalian bisa catat. Oke. Nomor 7 sekarang. Promotion. Lalu kalimatnya after bla 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 to assistant manager, he changed several procedures, katanya kan. Setelah bla 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 ke assistant manager, dia merubah beberapa prosedur. Nah, di sini kan dia minta bentuk kata kerja yang paling sesuai untuk kalimat ini gitu kan. Nah, kalau kita lihat dari struktur kalimatnya, ada kata after di sini. After ini termasuk preposition atau kata depan kan. Nah, jadi kalau misalnya ada kata depan, ada kata kerja setelah kata depan itu masuk ke dalam pembahasan gerund. Nanti kalau kalian mau cek lebih lanjut setelah ini, misalnya di internet boleh tentang gerund ya. Jadi gerund itu salah satunya itu isinya verb ing kan. Nah, verb ing itu diletak di mana aja. Salah satunya kalau dia di depannya ada kata depan ya, in, on, at, before, after, terus with, by, dan lain sebagainya itu adalah kata depan. Jadi kalau ada kata kerja setelah kata depan, dia pakai verb ing. Nah, di sini semuanya kan ada id, promoted, dan promoted gitu. Promotion ini bukan verb ya, bukan kata kerja, ini kata benda, yaitu promosi. Jadi, dia bukan pilihan kita ya di sini ya. Jadi antara A sama C. Nah, promoted ini di sini kenapa dia pakai id? Karena ini bentuknya pasif. Jadi dipromosikan atau dinaikkan jabatannya gitu maksudnya ya. Jadi yang bentuk pasif continuous yang paling benar di sini adalah yang ayam. Being promoted. Jadi after being promoted to assistant manager, setelah dipromosikan ke assistant manager. Kalau having promoted, ini salah. Kenapa? Karena kalau misalnya dia pakai bentuk perfect continuous dan dia pasif, harusnya ada been-nya. Jadi having been promoted gitu harusnya. Jadi itu kenapa yang C salah. Jadi yang jawaban yang paling tepat itu yang ayam gitu ya. Oke, kita lanjut ke nomor 8. Office issues atau permasalahan di kantor. There's a lot of blah 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 in the office lately, katanya kan. Ada banyak blah 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 di kantor akhir-akhir ini. Jadi di sini ada tension. Tension itu artinya tekanan atau ketegangan bisa juga ya kan. Terus obsession artinya obsesi. Confession artinya pengakuan. Oke, jadi kalau untuk konteksnya dunia kerja, tempat kerja gitu berarti tekanan adalah kata yang paling tepat. Ayam gitu ya. Oke. Nomor 19 instructions. You bla 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 finish that today, it can wait katanya kan. Jadi ini isinya kalimatnya tentang instruksi, artinya kamu bla bla bla
menyelesaikannya hari ini. Itu bisa menunggu, katanya kan. Nah, jadi di sini ada 3 opsi. Kalau kita lihat bentuknya, ada need, not, ada must not, ada cannot. Ini semua adalah tentang modals. Modals adalah kata kerja bantu yang mendampingi kata kerja utama, ya kan? Dan dia bisa bermakna banyak. Misalnya kalau ada kata can, dia bermakna ability, bisa gitu. Misalnya, I can operate the computer well, misalnya kan saya bisa mengoperasikan komputer dengan baik, misalnya gitu. Jadi dia menyatakan ability. Oke. Kalau need not itu artinya apa? Need not itu artinya tidak perlu. Oke, tidak perlu. Kalau must not artinya tidak boleh. Tidak boleh ini menyatakan larangan yang kuat ya. Jadi larangan itu ada yang kuat, ada yang lemah, ada yang pakai, kalau yang kuat dia pakai must not, kalau dia lemah dia pakai not have to. Kalau must not artinya tidak boleh, dia nggak punya pilihan lain gitu kan. Tapi kalau not have to artinya tidak perlu, jadi masih ada pilihan. Contohnya kalau must not misalnya, you must not wear sandals to school, misalnya kamu nggak boleh pakai sendal ke sekolah, jadi larangannya kuat. Tapi kalau dia pakai not have to, contohnya kayak you don't have to wear sandals to school, misalnya kan kamu nggak perlu, artinya kalau nggak perlu berarti dia masih punya kemungkinan untuk melakukannya gitu ya. Jadi karena dia arti kalimatnya kamu bla 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 menyelesaikannya hari ini, itu bisa menunggu, jadi lebih tepatnya dia pakai need not. Kamu tidak perlu katanya ya, karena itu bisa menunggu katanya. Jadi itu bukan larangan atau sesuatu yang strong, makanya kita nggak pilih yang bola. Kalau cannot itu udah pasti nggak ya, karena can itu dan cannot itu menyatakan ability, kemampuan atau ketidakmampuan. Jadi nggak cocok sama kalimatnya. Oke, kita lanjut ke nomor 10 tentang application. Please respond bla 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 to secure your place katanya kan. Tolong respon bla 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 untuk mengamankan tempatmu, katanya kan. Jadi respon ini adalah kata kerja atau verb. Nah, kalau misalnya kata kerja itu biasanya dia berdampingan sama kata keterangan. Kata keterangan itu adalah kata-kata yang akhirannya li. Atau kalau dalam bahasa Indonesia itu artinya secara gitu. Jadi dia nanti gabungan dari adjektif sama imbuhan li. Jadi misalnya slowly dengan lambat, quickly dengan cepat gitu ya. Jadi kalau ada kata kerja dia didampingin sama adverb biasanya. Makanya di sini kan ABC semuanya bentuknya adverb kan. Nah, sekarang menurut artinya yang mana yang paling tepat untuk kalimat ini gitu kan. Jadi tolong respon bla 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 gitu kan. Jadi kalau promptly itu artinya segera atau dengan cepat gitu kan, atau dengan segera. Suddenly dengan tiba-tiba. Kalau precisely dengan tepat. Tepat ya. Jadi jawaban yang paling cocok itu adalah yang ayam. Tolong respon segera. Promptly sama kayak immediately gitu ya. Sinonim. Oke, sekarang nomor 11. Changes bla 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 have changes bla 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 have happened since the last meeting. Terus dia bilang bla 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 telah terjadi sejak rapat terakhir katanya kan. Kalau kita lihat dari opsinya tons of things atau ton of things katanya kan, berarti kita lihat things di sini bentuknya jamak semua, ada s-nya. Berarti dia mau bilang terus dia pakai kata ton gini kan, ton. Berarti dia mau bilang banyak hal gitu kan, banyak hal telah terjadi dari sejak rapat terakhir katanya kan. Jadi yang paling tepat untuk menggambarkan menjawab things, kalau di sini ada ton dan things, kita pakainya tons. Jadi yang pakai s ya Dek, tons of things. Itu yang menggambarkan jamak, artinya banyak hal, bukan ton of things ya, karena di sini things-nya jamak. Gitu, jadi tons yang ayam. Kalau tons things yang bola ini nggak ada ya, ini invalid dalam bahasa Inggris, harusnya pakai of. Kalau nggak pakai of berarti salah. Oke, nomor 12. Language, business, bla bla bla, can confuse new employees, katanya kan. Business, ini konteksnya language, ingat ya, language atau bahasa. Nah, jadi kalimatnya, bisnis bla 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 dapat membingungkan karyawan baru. Jadi jargon, kalian tahu lah jargon itu apa kan? Itu ada hubungannya sama bahasa kalau jargon. Kalau usage artinya penggunaan. Oke, kalau kriteria
artinya ya kriteria gitu kan. Jadi kalau misalnya kita masukkan ke dalam konteks kalimatnya, yang paling tepat adalah bisnis jargon karena konteksnya language ya, bahasa. Jadi jargon bisnis itu dapat membingungkan karyawan baru. Oke. Nomor 13 sports, olahraga. Jadi kalimatnya you must balance training bla 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 rest. Nah, ini agak tricky ya soal yang nomor 13 ini. Karena di sini ada versus, ada amid, ada via. Versus itu artinya lawan, ya kan? Atau misalnya kalau kalian yang cowok-cowok, kalau nonton bola, ini versus ini, artinya ini melawan ini gitu kan. Kalau amid itu artinya di tengah atau di tengah-tengah. Kalau via itu artinya itu maknanya itu melalui gitu ya. Jadi atau memakai sesuatu untuk melakukan sesuatu. Jadi misalnya dia bilang kan, kamu harus menyeimbangkan balance. Ini kata kuncinya. Kamu harus menyeimbangkan training bla 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 rest. Training artinya berlatih, rest artinya beristirahat. Jadi kamu harus menyeimbangkan gitu katanya antara berlatih dan beristirahat. Jadi kata yang paling tepat untuk melengkapi titik-titik ini kalau kita pakai versus, jadi artinya kamu harus menyeimbangkan training, berlatih versus beristirahat gitu kan. Kalau pakai amid, dia artinya kamu harus menyeimbangkan berlatih di tengah istirahat. Kalau ini dari maknanya aja, yang B ini udah kurang tepat gitu kan. Training di tengah istirahat. Karena kan katanya dia balance, menyeimbangkan. Berarti dia menyeimbangkan dua hal yang lagi dibandingkan gitu kan. Jadi nggak mungkin amid di tengah. Nah, jadi kalau via kamu harus menyeimbangkan berlatih via beristirahat. Itu kan nggak cocok di kalimat ini ya. Berarti jawabannya yang ayam versus. Karena ada kata balance ini ya. Jadi harus ada dua hal yang dia lagi bandingkan di sini. Training versus rest. Jadi training dengan rest gitu maksudnya. Berlatih dengan beristirahat gitu ya. Lebih tepat yang ayam. Oke, sekarang nomor 14. Ranking katanya kan. Udah ada keyword di sini ranking. Soalnya Tokyo bla 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 as one of the safest cities katanya kan. Tokyo bla 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 sebagai satu dari kota yang paling aman. Nah, jadi di situ ada caps, ranks, locates. Kalau sebagai kata kerja, caps ini artinya menutupi atau memberi tutup gitu ya kepada sesuatu. Kalau ranks artinya menduduki peringkat atau ranking gitu ya. Gitulah bahasanya, menduduki peringkat. Kalau locates artinya bertempat di gitu ya. Oke. Jadi udah kata kuncinya ranking udah jelas jawabannya yang bola. Tokyo menduduki peringkat sebagai salah satu dari kota yang paling aman. Oke, sekarang kita ke nomor 15. Advice. Advice itu artinya nasihat gitu ya. If we had followed her plan, we bla 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 so much stress katanya. Jadi di sini ada kata if. If. Kalau ada kata if di dalam kalimat diawali dengan if, ini udah pasti dia lagi ngomongin if conditional. Kalau kalian ingat tentang ini. If conditional ini yang di dalam bahasa Inggris itu yang ada 4 tipe gitu loh. Tipe 0, tipe 1, 2, 3. Nah, jadi kan dia punya 3 tipe. Kalau tipe 0, tipe 1, tipe 2. Ini agak panjang ya pembahasan kita yang ini. Tipe 3. Nah, kalau 0 ini bedanya dengan tipe 1, 2, 3, semuanya itu dari maknanya. Kalau tipe 0 ini kan dia menjelaskan if sebelumnya if conditional ini kan kalimat pengandaian yang pakai di awal-awal ada if, jika. Jadi untuk dipakai untuk berandai-andai itu ibaratnya kan kalau di dalam kalimat. Jadi kalau tipe 0 ini untuk kalimat fakta. Jadi misalnya jika gelasnya dibalik airnya jatuh misalnya gitu atau jika hujan jalanan basah itu adalah fakta. Jadi kalau kalimat-kalimat fakta kayak gitu kita pakainya tipe 0. Nanti tipe 1 itu untuk andai-andai untuk masa depan.
Jadi misalnya kalian masih SMA, terus kalian pengen masuk Unhan, terus kalian berandai-andai jika saya masuk Unhan, orang tua saya akan bangga. Nah, jadi posisinya dia kan belum masuk di Unhan. Nah, jadi kemungkinan dia masuk masih ada karena dia masih SMA kan. Jadi itu di tipe 1. Dan itu nanti bedanya semua tipe ini selain artinya, itu bedanya nanti ada di struktur kalimatnya. Kalau di tipe 2 artinya itu ekspektasi beda sama realita. Jadi posisinya kalian udah kuliah di satu univ, bilanglah univ X gitu kan. Terus kalian berandai-andai kalau kemarin itu aku masuk Unhan, pasti orang tuaku kemarin itu bangga. Berarti itu tipe ekspektasi beda sama realita gitu kan. Realitanya kalian tidak masuk Unhan dan orang tuanya tidak bangga. Jadi itu tipe 2 masuknya nanti. Nah, kalau tipe 3 ini nanti ungkapan penyesalan. Eh, dia sama kayak tipe 2, cuman kalau di bahasa Indonesia kan dia jadinya kayak jika saya sudah masuk Unhan, maka orang tua saya sudah bangga. Jadi ungkapan penyesalan dia nggak akan mungkin terjadi lagi. Udah kemungkinan terjadinya nggak ada ya, impossible. Nah, ini kalau dari struktur kalimat, mereka tuh bedanya kalau tipe 0 itu simple present sama simple present. Jadi if, terus kalimat pertamanya yang dia bilang, misalnya kalau kalimat fakta tadi kan jika gelasnya dibalik airnya jatuh gitu kan. Jika gelasnya dibalik itu kalimat pertama itu simple present. Nanti setelah koma airnya jatuh itu simple present juga karena dia menyatakan fakta. Itu yang tipe 0. Kalau tipe 1 dia nanti simple present sama simple future. Simple present itu yang mana? Yang pakai verb one, kata kerja bentuk pertama. Kalau simple future yang pakai will. Jadi kalau kalian ketemu soal if conditional ada will-nya di kalimat itu, udah pasti dia tipe 1. Karena dari semua tipe, cuman tipe 1 yang pakai will. Gitu ya. Oke, kalau tipe 2, dia kebalikan dari tipe 1, dia bentuk pasnya dari tipe 1. Kalau tipe 1 simple present dan simple future, tipe 2 itu simple past dan past future. Jadi kalau simple present dia pakai verb one, kalau simple past dia pakai verb 2. Nanti past future dia, kalau simple future dia pakai will, kalau past future dia pakai would. Karena would itu sejatinya bentuk past dari will ya sebenarnya. Sama kayak could, itu bentuk past dari can, might itu bentuk past dari may gitu ya. Oh, ada yang terakhir ada tipe 3 di sini, dia bentuk kalimatnya itu past perfect sama past future perfect. Nah, past perfect ini yang kayak mana bentuknya? Past perfect ini tuh yang bentuknya ada head-nya. Jadi kalau setelah if ada head, ini cuma satu, yaitu udah pasti dia tipe 3. Karena yang setelah kalimat pertama setelah if yang ada head-nya itu cuma si tipe 3 yang ada past perfect-nya. Jadi udah pasti ini kalimat yang nomor 17 15 ini kalimat past perfect. Nah, we had followed her plan sampai sini. Ini kan past perfect nih. Nah, pasangannya siapa? Past future perfect. Past future perfect itu strukturnya kayak mana? Dia ada would-nya. Would atau yang setara dengan would ya, ada bisa might, bisa could. Yang setara dengan itu baru ada have-nya, baru ada verb 3. Itu dia kalau past future perfect. Jadi jawabannya udah jelas yang might have saved. Ini yang strukturnya benar-benar past future perfect ya. Might, have, dan verb 3 gitu. Jadi itu untuk kalau kalian mendapatkan soal if conditional. Caranya kayak gitu. Jadi kalian soal if conditional itu biasanya dia kita cuman melengkapi sebuah kalimat. Bisa if-nya di depan atau digesernya if-nya ke tengah. Kalau if-nya ke tengah dia strukturnya tetap sama ya, Dek. Jadi dia nggak diacak. Misalnya tipe 0 if plus tipe 1 lah misalnya if plus simple present dan simple future. Jadi kalau if-nya ke tengah, jadi simple future-nya yang ke depan. Jadi simple future plus if plus simple present gitu ya. Ini juga sama. Kalau ini ditaruh ke depan, if-nya di tengah, jadi we bla 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 so much stress ini ke depan. Sisi past future perfect ini ke depan. Di sini if-nya ke tengah baru dilanjut sama past perfect-nya. Jadi kalau kalian ketemu soal if conditional, cara cepatnya adalah di kalimat ini, di kalimat yang kayak gini, kalian cari kalimat lengkapnya. Nah, di sini yang lengkap tuh yang ini kan, yang pertama.
Langsung kalian identifikasi ini tensisnya apa. Kalau udah kalian dapat tensisnya apa, kalian pasti paham nanti dia masuk tipe berapa. Yang penting masing-masing tipe ini kalian hafal ya. Tipe 0 tensisnya apa aja, type 1 tensisnya apa, type 2 apa, type 3 apa gitu ya. Oke, sekarang kita ke nomor 16. Teamwork. Ya kan, she took the bla 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 during the activity. Dia mengambil bla 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 selama aktivitas tersebut. Nah, jadi ini soal vocabulary. Kita mencari kata dengan makna yang paling tepat untuk kalimat ini, gitu ya. Initiative artinya inisiatif. Oke, insight. Insight itu artinya wawasan atau pengetahuan. Kalau cognition artinya pengertian atau pemaknaan gitu ya. Oke. Jadi kata-kata yang paling cocok dengan ini adalah inisiatif. Dia mengambil inisiatif selama aktivitas tersebut. Kalau mengambil, soalnya dia mau bilang mengambil ya, kata ininya, kata kerja utamanya mengambil. Jadi kalau mengambil inisiatif, kalau insight itu memberi, cognition juga memberi, harusnya give ya. Tapi karena took, jadi cuman inisiatif yang paling tepat. Oke, kita ke nomor 17 sekarang. Travel, ya kan? By the time the plane bla 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 will be ready to leave the airport, katanya kan. Nah, di sini ada kata by the time. By the time itu artinya adalah ketika. Sama kayak when, sama kayak while gitu ya. Jadi kalau ada kata ketika di kalimat gini, when atau bilanglah dia sama artinya sama kayak when. Jadi kalau kalian ganti pun sama when dia tetap sama. When atau by the time ini tuh kan kata penghubung nih. Kalau kata penghubung itu kan biasanya ada di kalimat majemuk. Kalimat majemuk itu dia ada dua kalimat yang dihubungkan sama satu kata penghubung gitu kan. Jadi kalau ada kata penghubung when atau by the time, dia akan menghubungkan dua kalimat kan. Nah, kalau karena kalimat lengkapnya di sini kita lihat will be ready to leave the airport katanya kan. Kami akan bersiap-siap untuk meninggalkan airport. Nah, jadi di sini ada kata will nih, berarti dia simple future kalimat ini. Simple future. Nah, kalau dia satunya kalimat simple future, dia pasangannya satu lagi itu simple present. Nanti kalau dia pas kalian belajar past tense, nanti di sini kalau past tense dia keduanya sama-sama past. Jadi satunya simple past, satunya past perfect gitu. Tapi kalau dia satunya simple future, dia pasangannya sama present. Kalau past dia sesama past, tapi kalau future dia pasangannya ke present. Jadi karena di sini dia simple future bentuknya we will be ready. Jadi kalimat di sini yang ditanya ini berarti dalam bentuk simple present. Simple present itu apa? Verb one. Kata kerja verb one ada di ayam, lens. Kata dia pakai s. Ingat ya kalau simple present tuh verb one atau verb one plus s. Jadi yang verb one itu kalau dia kata kerjanya I dan jamak. I, you, we, they, dan jamak. Tapi kalau dia pakai S, itu kalau dia kata kerjanya subjeknya tunggal gitu ya, he, she, it atau nama orang. Jadi di sini kenapa dia pakai lens? Karena di sini subjek kita adalah the plane, pesawat tersebut dan ini tunggal, makanya kata kerjanya pakai S gitu. Oke, jadi ini ikat pasangannya ya. Jadi when by the time dia pakai simple future. Kalau dia pakai simple future satunya simple present. Tapi kalau kalian nanti ketemu ini dalam bentuk past tense, satunya simple past atau past future, satunya lagi pokoknya mereka berpasangan simple past sama past future gitu ya. Simple past dan past perfect gitu. Oke, sekarang kita ke nomor 18. Evaluation. It's difficult to judge your own work, bla bla bla, katanya kan. Sulit untuk menilai pekerjaanmu, bla bla bla. Tadi kan kakak bilang di nomor berapa tadi kita bahas tentang akhiran li ya. Nomor 10 ya, tadi nomor 10. Jadi kalau ada kata kerja, biasanya dia berdampingan sama kata keterangan. Jadi ini kan ada kata kerja nih ya, judge, menilai. Nah, jadi keterangannya adalah antara ini kan. Nah, jadi ini tuh kita tinggal mencari yang mana yang maknanya paling sesuai sama kalimat ini. Jadi kalau objectively artinya secara objektif.
Objektif artinya tidak memihak gitu ya, fair. Kalau jointly artinya secara bersama-sama, kayak all together gitu ya. Kalau respectively secara berurutan. Jadi, it's difficult to judge your own work. Susah untuk menilai pekerjaan kamu secara objektif. Ini adalah kata yang paling tepat untuk kalimat ini. Oke, selesai part 1, kita ke part 2 sekarang. Part 2 ini tentang reading ya. Oke, jadi reading ini tentang dia nanti kan kasih kalimat di soal ini, terus nanti kita memilih yang cocok untuk menjadi lanjutan kalimat ini gitu ya. Jadi nomor 19 ini seperti biasa di awal ini adalah clue-nya. Jadi clue-nya dia lagi pindahan rumah gitu kan. Nah, soalnya I finally sold my apartment last week katanya kan. Aku akhirnya menjual apartemen aku minggu lalu. Nah, terus kalimat yang paling lanjutan dari sini yang paling tepat gitu ya. Yang A ada now I'm looking for a new place closer to my office. Sekarang ini aku lagi nyari tempat baru yang lebih dekat ke kantorku. Yang kedua, I hope to move in by the end of the month. Aku berharap bisa pindah di akhir bulan. Yang ketiga, it took months to find a buyer. Memakan waktu berbulan-bulan untuk menemukan pembeli katanya ya. Jadi kalau dia bilang saya akhirnya menjual apartemen saya minggu lalu, I finally sold, gini kan. Berarti jawaban yang tepat itu adalah yang I am. Now I'm looking for a new place closer to my office. Karena kalau dia bilang I hope to move in by the end of the month, kan dia bilang saya akhirnya menjual apartemen saya. Kalau dia bilang saya berharap untuk pindah, move in itu artinya pindah ya, pindah masuk gitu kan. Pindah di akhir bulan kan kurang nyambung sama kalimat ini ya. Karena kecuali kalau di kalimat ini dia bilang saya udah dapat apartemen baru, itu baru benar kalau I hope to move in by the end of the month. Terus kalau yang C it took months to find a buyer. Jadi dia bilang di kalimat awal kan dia ngomongin apartemen kan, dia akhirnya udah menjual apartemennya. Terus kalau dia sambungin sama memakan waktu berbulan-bulan untuk menemukan pembeli, itu kurang tepat, kurang nyambung sama konteks dia yang dibilangnya baru jual apartemennya. Jadi jawabannya yang ayam gitu ya. Oke, nomor 20, buying furniture. Jadi ini tentang membeli perabotan. I need a new sofa for my living room, katanya kan. Saya butuh sofa baru untuk ruang tamu saya. Yang A, I haven't found one that fits the style of my home. Artinya saya belum menemukan satu sofa yang cocok dengan style rumah saya. Kalau yang B, kemarin saya melihat satu sofa cantik online, katanya kan. Kalau yang C, I'm going to order it later today. Saya akan mengordernya nanti, di hari ini. Jadi kalau kita lihat dari kalimat ini, I need a new sofa for my living room. Saya butuh sofa baru untuk ruang tamu saya. Opsi yang paling tepat adalah yang ayam sebenarnya. Saya belum menemukan satu yang cocok dengan style rumah saya. Kalau yang yesterday I saw a beautiful, kalau kita lihat dari urutan opsi ini tuh kayaknya urutan cerita gitu ya, urutan berurut. Jadi dia bilang I need a new sofa for my living room. Baru I haven't found one that fits the style of my home. Baru dilanjutnya yesterday I saw a beautiful one online. Kemarin aku lihat yang cantik online. Terus baru dilanjutnya I'm going to order it later today. Nanti aku order katanya. Jadi ini tuh kayak sebenarnya kayak urutan. Nah, jadi yang paling tepat setelah I need a new sofa adalah I haven't found that fits the style of my home. Oke. Nomor 21, business story. Kisah bisnis katanya kan. Our shop opened in 2015. Toko kami buka di tahun 2015. Di sini udah jelas sekali ya. Di sini ada adverb of sequences atau keterangan urutan. Kayak yang pertama dia bilang at first we only sold handmade jewelry. Pertama-tama kami hanya menjual perhiasan handmade, yang terus katanya nanti kami expanded to, itu artinya kayak memperluas bisnisnya ke tas dan aksesoris, artinya menjual tas dan aksesoris. Baru yang ketiga, today, hari ini, we ship our products worldwide.
kami mengirim produk kami ke seluruh dunia, katanya ya. Jadi udah jelas dari segi ini, keterangan-keterangan urutan yang ada di sini udah jelas. Yang pertama kali yang sesuai di sini tuh adalah yang at first, pertama-tama gitu ya. Nah, jadi ini juga kayak urutan gitu ya. Jadi our shop opened in 2015 pertama. Terus dia bilang pertama-tama dia ngapain, baru lalu dia ngapain, baru terakhir hari ini dia ngapain gitu. Jadi kayak urutan gitu ya. Udah jelas yang ayam yang pertama di sini harusnya. Oke, nomor 22 tentang work email. Dia bilang, please review the attached file before tomorrow's meeting, katanya kan. Tolong review file yang dilampirkan, katanya, sebelum rapat besok, katanya kan. Nah, jadi kita cari antara A sampai C ini mana yang paling bisa melanjutkan ini gitu ya. Kalau yang ayam, we still need a long-term solutions though, katanya kan. Kami masih butuh solusi jangka panjang sih, gitu kan. Kalau yang B, sales have dropped sharply this month. Penjualan telah menurun dengan tajam bulan ini. Kalau yang C, as a temporary fix, we will offer discounts. Sebagai perbaikan sementara, katanya kan, kami akan menawarkan diskon atau potongan harga. Jadi, karena dia bilang di sini, please review the attached file before tomorrow's meeting. Jadi kan asumsinya karena dia bilang, tolong review file yang dilampirkan sebelum ini. Jadi, berarti di dalam file yang dilampirkan ini udah ada ininya, permasalahannya itu di dalam file yang dilampirkan. Jadi dia nggak mungkin bilang bola. Dia nggak mungkin bilang sales have dropped sharply this month. Jadi mungkin ini masalah utamanya kan, kalau penjualan telah menurun dengan tajam bulan ini. Jadi karena dia suruh review, jadi nggak mungkin lah dia memberikan informasi ini kan, karena ini udah ada di dalam attached file tadi. Jadi bola salah. Kalau yang cantik, as a temporary fix, we will offer discounts, katanya kan. Ini kan dia bilang kan sebagai perbaikan sementara, berarti harusnya kan sebelumnya dia lagi ngomongin masalah utamanya kan. Nah, jadi di sini kan dia nggak ada ngomongin masalah utama, dia cuma bilang tolong review file yang dilampirkan. Jadi yang C ini kurang tepat, berarti jawabannya yang ayam. Jadi mungkin dia melampirkan file itu mau minta solusi. Makanya dia bilang we still need long-term solutions. Jadi dia nyuruh orang yang menerima email dia mereview file tadi, karena dia butuh long-term solutions yang dia bilang ini, solusi jangka panjang. Jadi itulah kenapa yang nomor 22 itu jawabannya yang ayam. Oke, sekarang yang nomor 23. Why people read? Kenapa orang membaca? Kalimatnya, more people read books now than before. Lebih banyak orang membaca buku hari ini sekarang daripada sebelumnya, katanya kan. Jadi setelahnya kalimat yang paling cocok itu kayak yang A contohnya, many say reading helps them relax. Banyak orang bilang membaca membantu mereka relax. Gitu kan. Kalau yang bola, it also improves focus and reduces stress. Dia juga mengimprove atau meningkatkan fokus dan mengurangi stres. Kalau yang C, despite busy lives, they try to read every day. Mereka mencoba untuk membaca setiap hari. Jadi kalimat yang paling tepat untuk melanjutkan ini, kan dia bilang lebih banyak orang membaca hari ini daripada sebelumnya. Jadi paling tepat adalah yang ayam. Banyak orang bilang karena gitu kan, sambungannya karena banyak orang bilang membaca membantu mereka relax. Kalau dia bilang it also improves, it di sini harusnya kan ada acuannya ya di sini, itu apa gitu kan, acuannya adalah read gitu harusnya, jadi kurang tepat. Kalau despite busy lives, they try to read every day. Nah, di sini pun temanya why people read ya, kenapa orang membaca. Jadi lebih tepat yang ayam, karena ini menjelaskan kenapa orang membaca, yaitu helps them relax gitu ya. Jadi dia nyambungnya tuh ke sini. Oke. Sekarang nomor 24. Recommendation ya kan, rekomendasi. I highly recommend Miss Rea for this position, katanya kan. Saya sangat merekomendasikan Miss Rea untuk posisi ini. Nah, jadi
Di sini I first met her in 2020 when she joined our team. Pertama kali aku ketemu dia tahun 2020 ketika dia bergabung dengan tim kami katanya kan. Kalau yang B, she quickly proved to be hardworking and creative. Dia dengan cepat membuktikan dia hardworking atau pekerja keras dan kreatif. Kalau yang C, one example is when she redesigned our website, katanya kan. Satu contoh adalah ketika dia meredesign atau mendesain ulang. Ini ada awalan re ini artinya pengulangan. Jadi mendesain ulang maksudnya ya, website kami. Nah, jadi kalau dia bilang one example, itu kan satu contoh, itu kayak udah topiknya tuh kayak lompat gitu ya. Dia di awalnya kan cuma bilang, saya sangat merekomendasikan Miss Rea. Jadi nggak mungkin satu contohnya adalah contoh apa gitu kan. Dia nggak ada keterangan di sini, dia mau ngasih tahu contoh apa. Jadi yang C ini bukan jawaban yang tepat. Kalau yang B, she quickly proved to be hardworking and creative. Dia dengan cepat membuktikan dia pekerja keras dan kreatif gitu kan. Nah, ini kurang tepat untuk menjadi lanjutan kalimat ini. Karena dia cuma bilang, saya sangat merekomendasikan Miss Ria untuk posisi ini. Nah, paling tepat itu yang ayam gitu ya. Saya pertama kali ketemu dia di tahun 2020 ketika dia join tim kami. Oke. Nomor 25 sekarang, office energy waste atau pemborosan energi di kantor. Soalnya, many offices waste energy due to lights left on, old equipment, and inefficient cooling systems. Jadi dia bilang banyak kantor itu membuang-buang energi karena lights left on atau lampu yang dibiarkan menyala, old equipment atau barang-barang alat-alat yang udah tua, and inefficient cooling systems dan sistem pendingin yang tidak efisien. Simple behavioral changes and upgrading to modern technology, perubahan sikap yang sederhana dan mengupgrade ke teknologi modern can lower both environmental impact and operational cost, katanya kan. Dapat mengurangi dampak lingkungan dan biaya operasional. Jadi itulah yang lagi dia omongin di paragraf ini. Nggak ada perintah soal, cuman kalau kita lihat dari opsi, kayaknya dia nanya tentang topik. Jadi dia nanya tentang topik dari satu paragraf yang barusan kita baca tadi. Jadi kan di sini dia bilang ada waste energy gitu kan, energy waste katanya kan. Banyak kantor membuang-buang energi karena lampu yang dibiarkan menyala, terus banyak ada beberapa bentuk pemborosan energi yang dia bilang ya lights left on, old equipment, alat yang udah tua dan sistem pendingin yang tidak efisien. Terus di situ dia bilang ada kayak ngasih solusi kan kalau simple behavioral changes and upgrading to modern technology. Jadi solusinya adalah perubahan sikap yang sederhana, simple, dan mengupgrade ke teknologi modern. Itulah yang bisa menyebabkan lower both environmental impact, mengurangi dampak lingkungan dan biaya operasional. Berarti di sini jawabannya nggak mungkin yang ayam karena the benefits of modern office design. Ini artinya manfaat dari desain kantor yang modern. Dia lagi nggak ngomongin desain kantor kan, jadi karena desainnya salah. Terus, how offices can reduce energy waste. Bagaimana kantor-kantor dapat mengurangi pemborosan energi. Ini benar, karena di sini memang dia ngomongin energy waste, gitu ya. Kalau yang cantik, itu salah karena why companies should avoid new technology. Kenapa perusahaan seharusnya menghindari teknologi baru. Di sini dia nggak ada bahas-bahas menghindari teknologi baru ya, bahkan modern teknologi ini disarankan. Katanya kan, berarti jawabannya yang bola. Jadi tipe soal yang kayak gini, yang agak panjang gini teksnya, yang agak kayak paragraf bentuknya, ini kalian disuruh membahas kalian disuruh menjawab topik dari ini, si paragraf ini yang ada di soal. Itu juga nanti sampai 26 sampai 30 juga kayak gitu nanti. Sekarang kita bahas yang nomor 26. Learning a new language. Jadi topiknya adalah belajar bahasa baru gitu ya. Learning a new language requires consistent practice and exposure, katanya kan. Mempelajari bahasa baru membutuhkan
latihan yang konsisten dan exposure atau maksudnya paparan yang banyak sama bahasa baru itu gitu kan. Studies show that listening to native speakers and using the language daily improves fluency faster than memorizing grammar alone. Penelitian menunjukkan bahwasanya mendengarkan native speaker itu orang-orang asli yang berbahasa Inggris ya, bilanglah penduduk asli Amerika atau Inggris atau Australia gitu ya. Mereka yang disebut native speaker bahasa Inggris. Jadi penelitian menunjukkan bahwasanya mendengarkan native speaker dan menggunakan bahasa sehari-hari daily improves fluency faster atau meningkatkan fluency itu kefasihan, meningkatkan kefasihan lebih cepat daripada memorizing grammar alone. Memorizing itu menghafal daripada menghafal grammar aja gitu maksud dia. Nah, jadi ini lagi ngomongin belajar bahasa baru ya kan. Nah, jadi dia minta kalian cari topiknya. Jadi kalau why grammar is unnecessary katanya. Kenapa grammar itu tidak perlu? Di sini nggak ada ngomongin grammar yang tidak perlu dan tidak perlu atau perlu gitu ya. Jadi nggak ada ngomongin grammar, jadi salah. Kalau yang bola, how daily practice supports language learning. Bagaimana latihan sehari-hari itu mendukung pembelajaran bahasa. Memang dia di sini dibilang ya bagaimana di sini keyword kita learning new language. Jadi di sini ada language learning, ini udah tepat karena sesuai sama keywordnya. Berarti jawabannya yang bola. Jadi nggak paham kalipun kalian sebenarnya artinya semuanya karena kata-katanya agak panjang. Tapi kalian cari dari berdasarkan keyword aja. Kayak tadi ini waste energy, energy waste, bener kan? Kalau ini learning a new language, di sini language learning. Nah, kalau yang C udah jelas salah ya, karena nggak ada language learning-nya sama sekali. Reasons people fail to learn languages. Ini ada learn language, sorry, tapi dia di sini dibilangnya alasan orang gagal mempelajari bahasa. Jadi gagalnya ini yang bikin salah. Gitu. Oke, jadi sekarang ke nomor 27. Social media pressure, katanya kan, atau tekanan sosial media. Teenagers often feel compelled to constantly update their social media profiles, katanya kan. Para remaja itu sering merasa tertarik untuk secara constantly itu maksudnya sering mengupdate their social media profile sosmed mereka. This pressure can lead to anxiety and low self-esteem, katanya kan. Pressure atau tekanan ini dapat mengarah ke anxiety atau gangguan kecemasan dan low self-esteem itu ke rendah diri, rasa rendah diri. Especially when comparing themselves with others. Khususnya ketika mereka membandingkan dirinya dengan orang lain. Oke, jadi di sini ada kata-kata social media, ya kan? Berarti ini adalah keyword kita, social media. Nah, di sini ada social media. Di sini pun ada social media. Oke. Terus yang dibicarakan di sini adalah bahwasanya remaja sebuah fenomena ya. Kalau remaja itu tertarik untuk terus-menerus mengupdate profil sosmednya. Terus pressure ini, nah dia lagi ngomongin pressure juga ya. Pressure ini atau ketekanan ini dapat mengarah ke gangguan kecemasan dan rendah diri atau rasa minder kita bilang ya. Especially khususnya ketika mereka membandingkan dirinya sama orang lain. Berarti topiknya nggak mungkin positive impact of social media kan, dampak positif sosmed berarti salah, karena anxiety dan low self-esteem, rasa minder dan rasa kecemasan, gangguan kecemasan ini bukan positif kan. Kalau yang bola, why teenagers avoid social media, kenapa para remaja menghindari sosial media, ini kontradiktif sama isi teks, karena di sini dibilangnya teenagers often feel compelled, tertarik gitu kan, berarti mereka bukan menghindari sosmed, berarti ini salah. Jadi jawabannya yang cantik. The emotional effects of social media. Efek emosional dari sosmed. Jadi comparison ini kayaknya kurang tepat sih kalau ada di sini kata-katanya ya. Karena harusnya sampai social media aja. Karena comparison ini enggak ini. Karena yang dibandingkan itu diri dia ya. Dia comparing themselves with others. Dirinya sama orang lain, bukan sosial medianya. Jadi anggaplah ini nggak ada ya. Jadi cantik jawabannya. Oke. Sekarang nomor 28. Improving workplace communication, katanya kan, meningkatkan komunikasi di dunia kerja.
Teams that communicate clearly are more efficient and experience fewer misunderstandings. Many companies now train employees in active listening and concise writing to ensure smooth workflow. Ini katanya improving workplace communication adalah keyword kita di sini. Tim yang berkomunikasi dengan jelas, lebih efisien dan mengalami lebih sedikit misunderstanding atau kesalahpahaman. Many companies now train employees, banyak perusahaan sekarang ini melatih karyawannya in active listening, dalam mendengarkan secara aktif, katakan, and concise writing. Concise itu artinya singkat atau ringkas, dan menulis dengan ringkas to ensure smooth workflow, untuk memastikan workflow itu alur kerja yang halus, katanya kan, atau yang lancar gitu ya. Jadi di antara ABC ini yang mana yang merupakan topik yang paling tepat untuk paragraf ini? Kalau yang ayam, benefits of effective communication at work. Manfaat dari komunikasi efektif di dunia kerja. Di sini dia bilang ada communication gitu kan, effective communication. Terus ada at work gitu di dunia kerja. Dia sesuai sama ini kita ya, sesuai sama tema kita di sini, workplace communication. Nah, di sini memang ada ya manfaat dari effective communication at work, itu katanya lebih efisien dan mengalami lebih sedikit misunderstanding atau kesalahpahaman. Berarti yang A benar. Kalau bola kan nggak nyambung ya, dia bilang kenapa rapat itu tidak penting atau tidak perlu. Jadi di sini dia nggak ada ngomongin, nggak fokusnya ke meetings gitu kan. Kalau yang C, the decline of teamwork in modern offices. Decline itu artinya penurunan kerja tim di kantor-kantor modern. Di sini dia nggak ada ngomongin modern office juga ya sini ya. Jadi yang cantik ini tidak relevan. Oke. Meetings unnecessary itu salah. Ini modern office bahkan tidak disinggung, jadi salah. Oke. Sekarang kita ke nomor 29. Urban noise pollution, artinya polusi udara di perkotaan. Urban itu daerah perkotaan maksudnya ya. Oke, jadi intinya adalah ini adalah keyword kita. Noise levels in major cities continue to rise, katanya kan. Level atau tingkat suara di kota-kota besar itu terus meningkat, katanya. Traffic, construction, and public events all contribute to reduce sleep quality and increase stress among residents. Traffic artinya apa? Lalu lintas gitu ya. Lalu lintas, construction atau pembangunan, and public events dan acara-acara publik, semuanya berkontribusi ke reduce sleep quality, artinya kualitas tidur yang menurun, and increase stress among residents, dan stres yang meningkat di antara masyarakat gitu kan, penduduk. Jadi di sini dia nanya mana topik yang paling tepat untuk paragraf ini. Di sini how cities eliminate noise, katanya bagaimana kota-kota mengurangi suara. Kalau yang bola penyebab dan efek atau akibat dari suara di perkotaan. Kalau yang C, kenapa orang-orang prefer, lebih senang, lebih memilih living in noisy areas, tinggal di area yang bising gitu ya. Jadi di sini nggak ada pembahasan tentang preferensi orang-orang tinggal di living in noisy areas. Jadi yang C ini udah pasti salah. People prefer living in noisy areas, salah. Kalau yang bola, the causes and effects of urban noise. Kalau causes and effect berarti sebab akibat maksudnya ya. Apakah di sini ada unsur sebab akibat? Nggak ada ya di sini ya. Sorry, iya, yang B ya benar-benar. Oke, the cause and effect of urban noise. Jadi cause-nya atau penyebabnya apa? Yaitu traffic, construction, and public events. Terus effects-nya apa? Penyebabnya akibatnya apa? Reduced sleep quality atau kualitas tidur yang berkurang. Dan satu lagi akibatnya increased stress among residents. Dan stres yang meningkat di tengah-tengah masyarakat gitu ya. Jadi jawabannya yang bola. Kalau yang ayam, how cities eliminate noise, itu kan artinya bagaimana perkotaan itu mengeliminasi atau menghilangkan suara. Ini nggak ada bahas bagaimananya ya, dia nggak ada bahas
cara atau upaya mengeliminasi suara. Jadi yang A itu salah. Oke. Sekarang nomor 30. Protecting forest, ya kan, atau melindungi hutan. Di sini, deforestation remains one of the biggest environmental problems. Deforestation itu penebangan hutan. Penebangan hutan masih menjadi satu dari masalah lingkungan yang paling besar, katanya. Planting new trees, menanam pohon-pohon baru, enforcing stricter regulations. Enforcing itu artinya menegakkan peraturan yang lebih ketat. And supporting eco-friendly products are essential steps in protecting our forest, katanya. Dan mendukung produk-produk eco-friendly atau ramah lingkungan itu adalah step-step yang penting dalam melindungi hutan-hutan kita, katanya kan. Jadi di sini tentang perlindungan hutan. Kalau gitu topik yang tepat adalah yang ayam. Why forests are disappearing forever, katanya. Kenapa hutan-hutan itu menghilang selamanya? Jadi sini nggak ada bilang hutan menghilang. Dia lagi ngomongin apa essential steps atau cara-cara yang penting untuk protecting our forest gitu ya, untuk melindungi hutan. Jadi ini salah. Kalau yang bola, the importance of forest conservation, pentingnya konservasi atau perlindungan, sama ya, conservation ini tuh artinya banyak. Bisa kakak tuliskan di sini, bisa artinya pelestarian. Kalau hutan dia bahasanya pelestarian. Cagar alam juga bisa. Jadi pentingnya pelestarian atau perlindungan hutan. Kalau economic value of wood, nilai ekonomi dari kayu. Ini nggak ada hubungannya sama ini ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang bola. Yang sinonim itu adalah, sinonim dari protect itu adalah conserve. Jadi protection, conservation. Oke. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Oke, kalau misalnya, oke udah cukup. Kalau ada yang mau bertanya silahkan, masih ini masih bisa. Nanti ketik bisa bisa on mic, bisa ketik aja di sini. eh oke, boleh Dek, bentar ya. Yang mana yang mau di SS? Coba on mic aja Dek. Mulai dari nomor 1, Kak. Oke, ini nomor 1. Ini cukup segini. Udah di SS? Ya, ini nomor 1. Terus ini part 2 sampai nomor 26. Oke, terus ini terakhir sampai nomor 30, dari 26 sampai 30. Oke. Udah deh, ada lagi? Udah cukup? Atau ini yang Eca yang mana yang mau diulang, Dek? 21, 25. 21, 25 maksudnya diulang penjelasannya atau SS-nya? Oh, SS. 21, 25. Ini. Ini dia.
Ada lagi 12 sampai 20. Oke, bentar ya. 12 sampai 20. Ini. Ini yang ini. Sebelah kanan ini ya, 12 sampai 20. Oke, ada lagi. Oke, adik-adik, terima kasih atas perhatian dan partisipasinya.